Selamat malam, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Steven Kapasiang. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa, dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. ribu lebih warga kota Ambon belum memiliki KTP elektronik karena kekurangan belangko. Seorang bayi berusia 1 bulan lebih tidak dapat dibawa pulang orang tuanya dari rumah sakit karena belum menyelesaikan biaya perawatan. Demikian berita utama malam ini. Kini ikuti berita selengkapnya. Lebih dari 40.000 warga kota Ambon belum memiliki KTP elektronik. Untuk memudahkan warga beraktivitas termasuk dalam urusan administrasi pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menerbitkan surat keterangan atau suket pengganti KTP. Ketiadaan belangko eKTP mengakibatkan 40.014 warga kota Ambon belum memiliki eKTP. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa mengaku telah meminta belangko KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri sejak Oktober tahun lalu. Namun hingga hari ini belangko itu belum juga diterima. Menurutnya, kekosongan belangko eKTP bukan hanya terjadi di Kota Ambon, namun di seluruh daerah di Indonesia. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menerima warga yang melakukan perekaman data diri untuk membuat KTP elektronik agar warga bisa tetap beraktivitas termasuk dalam urusan administratif. Dinas Kependudukan menerbitkan surat keterangan atau suket pengganti KTP elektronik. Pemberian suket itu penting selain untuk keperluan administrasi, warga juga bisa menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Kota Ambon yang lalu. Sejak Oktober 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon telah menerbitkan lebih dari 20.000 surat keterangan pengganti KTP. Haurisa yakin Kementerian Dalam Negeri akan segera mengirimkan belangko eKTP segera setelah proses tender pengadaan belangko selesai. Saat ini kasus korupsi eKTP yang melibatkan sejumlah pihak termasuk politisi Senayan mengakibatkan banyak orang skeptis dengan proses tender pengadaan eKTP. Seorang bayi berusia 1 bulan 17 hari belum bisa dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi karena orang tuanya belum dapat melunasi biaya perawatan. Pihak rumah sakit menyatakan telah memberikan keringanan kepada orang tua bayi tersebut untuk melunasi biaya perawatan namun belum diselesaikan. Martin Konstantinus Labatar, bayi berusia 1 bulan lebih, kini masih berada di Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon dalam kondisi yang cukup baik. Sebelumnya, bayi yang lahir pada 27 Januari lalu itu ditempatkan di inkubator karena lahir dengan berat badan hanya 0,9 kg. Saat ini berat bayi tersebut sudah hampir 2 kg. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi kesehatan bayi itu sehat.
Meski demikian, Martin masih berada di ruang bayi RSUD Haulusi. Martin belum bisa dikeluarkan dari rumah sakit karena orang tuanya belum membayar biaya perawatan. Data dari rumah sakit diketahui sejak 27 Januari hingga 10 Maret, biaya perawatan Martin di RSUD Haulusi sebesar 9 juta rupiah lebih. Besaran biaya itu tak sanggup dibayar orang tuanya yang hanya menarik becak. Pengurusan BPJS baru dilakukan mereka dan baru bisa diambil kemarin. Dikatakan karena biaya kan belum dibayar, bisa keluar. Kalau sudah bayar sebagian baru bisa dikeluarkan. Ya. Bukan soal menjadi jaminan, bukan. Tidak. Wakil Direktur RSUD Haulusi Bidang Pelayanan dan Perawatan Dr. Ita Saberina mengatakan Martin diberlakukan sebagai pasien umum. Pihak rumah sakit tidak bermaksud menahan pasien itu, namun karena pasien lahir dengan berat badan tidak normal sehingga perlu mendapat perawatan khusus. Selain itu, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari orang tua pasien tentang upaya untuk membayar biaya perawatan dan membawa pulang bayi mereka. Sekarang terkait kan di pembayaran, rumah sakit tidak ada berusaha menahan sama sekali. Cuman belum ada kejelasan dari keluarga ini seperti apa kan gitu. Kalau dipulangkan sendiri juga dipulangkan begitu saja, tanpa ada administrasi apa-apa, tanpa ada misalnya perjanjian apa-apa, kan rumah sakit ini juga kan butuh biaya untuk operasionalnya setiap hari ya. Kan kita selama ini berharap dari BPJS, kalau nggak ada itu kan kita juga nggak bisa melayani pasien yang lain kalau nggak ada. Kini pasangan Ikanot Labatar dan Helena Kewila sebagai orang tua bayi itu sementara berkoordinasi dengan pihak RSUD agar bayi mereka dapat kembali ke rumah. Hamzah Tumia melaporkan. Direktur Politeknik Ambon M. Putuhena dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pembelian dan pengadaan tanah seluas 10.000 meter persegi pada tahun 2012 lalu. Sidang kasus pembelian dan pengadaan tanah seluas 10.000 meter persegi dengan terdakwa Direktur Politeknik Negeri Ambon M. Putuhena memasuki agenda tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun, 6 bulan penjara, dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar 702 juta rupiah. Apabila tidak mencukupi, seluruh harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupinya. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 18 tentang gratifikasi. Terdakwa Direktur Politeknik Negeri Ambon M. Putuhena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan tahun 2012 seluas 10.000 meter persegi. Jaksa menjelaskan anggaran yang dikucurkan untuk realisasi proyek pengadaan lahan senilai 1.750 juta rupiah ditemukan kerugian negara sebesar 702 juta rupiah. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga. Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan. Sidang akan dilanjutkan Jumat pekan ini dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Pani Letahid melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Sidang kasus pengadaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya dengan agenda tuntutan terhadap Idris Rolobesi kembali ditunda oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penundaan itu dikarenakan jaksa penuntut umum belum menyiapkan berkas tuntutan. Sidang korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum ditunda oleh majelis hakim yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon Suwono. Penundaan sidang itu dikarenakan jaksa penuntut umum belum menyiapkan tuntutan terhadap terdakwa. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku Roli Manampiring menyatakan akan membacakan tuntutan Rabu besok. Penundaan pembacaan tuntutan terhadap Idris Rolobesi sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Idris Rolobesi adalah mantan Direktur Umum PT Bank Maluku yang terlibat dalam skandal pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya senilai 54 miliar rupiah. Selain Idris Rolobesi, Hence Abraham Toisuta dan Pedro Tentua juga terlibat dalam kasus tersebut. Hence Abraham Toisuta dan Pedro Tentua sebelumnya sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Pani Letahid melaporkan. Senin siang, warga Kecamatan Kilmuri, Seram Bagian Timur kembali berdemonstrasi di kantor Bupati Seram Bagian Timur. Mereka menagih janji pemerintah menindaklanjuti aspirasi mereka saat aksi serupa beberapa hari lalu. Selain meminta penjelasan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang tindak lanjut aspirasi mereka kepada Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur, Syarif Makmur beberapa hari lalu, para demonstran juga meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Kilmuri hingga saat ini. Menurut demonstran, kondisi di Kilmuri sudah darurat. Mereka tertinggal dari wilayah lain di Seram Bagian Timur. Pada aksi siang kemarin, mereka juga membawa sebuah spanduk yang berisi tuntutan agar pemerintah menyikapi persoalan mereka. Spanduk itu dipasang di halaman depan kantor Bupati Seram Bagian Timur. Sekitar 1 jam berorasi di pelataran kantor Bupati Seram Bagian Timur, demonstran menemui Wakil Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri di ruang kerjanya. Di hadapan demonstran, Fahri Husni Al-Katiri mengatakan masalah isolasi di Kilmuri akibat minimnya sarana transportasi, telekomunikasi serta jaringan listrik telah mendapat perhatian pemerintah. Masalah tersebut telah ia sampaikan saat rapat bersama semua pimpinan SKPD di lingkup pemerintah daerah Seram Bagian Timur. Olehnya, aspirasi masyarakat Kilmuri akan dibahas dalam musrenbang tingkat kabupaten dalam waktu dekat. Jalan provinsi biar bisa cepat selesai, ya. Dermaga juga yang direncanakan dibangun oleh pemerintah pusat bisa cepat terlaksana, telekomunikasi yang membutuhkan listrik juga bisa wujud setelah nanti listrik sendiri bisa ada di Kilmuri. Pemerintah Seram Bagian Timur juga berkoordinasi dengan pihak PLN dan pihak penyedia jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan jaringan telekomunikasi di Kilmuri. Dari Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Seiring ditemukannya sejumlah kasus gizi buruk di Seram Bagian Timur, pemerintah setempat berupaya melakukan langkah pencegahan. Salah satunya adalah melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap kinerja petugas kesehatan di seluruh puskesmas. Dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, sedikitnya 3 kasus gizi buruk ditemukan di 2 wilayah berbeda di Kabupaten Seram Bagian Timur.
November tahun lalu ditemukan seorang balita di Desa Tubir Masiwang, belum sampai 1 tahun, kasus gizi buruk ditemukan di Desa Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk. Sementara pekan lalu ditemukan 2 balita di Kecamatan Gorom yang menderita gizi buruk. Kondisi ini membuat pemerintah Seram bagian timur menanggapinya secara serius. Salah satu yang dilakukan adalah mengevaluasi kinerja petugas kesehatan puskesmas di wilayah yang dianggap rawan gizi buruk. Wakil Bupati Seram bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengaku belum menerima laporan terbaru terkait kasus gizi buruk di wilayahnya. Namun dirinya berjanji segera melakukan berbagai langkah penanganan kasus itu. Saya akan panggil Dinas Kesehatan untuk diskusikan. Mungkin saya juga akan ke rumah sakit untuk lihat nanti. Ya. Saya akan tanyakan direktur rumah sakit. Dinas Kesehatan juga tentang kondisi ini dan pasiennya juga tolong supaya harus ada langkah cepat untuk antisipasi. Kepala Dinas Kesehatan Seram bagian Timur Abbas Rumatumerik mengatakan selama ini pihaknya tidak mengetahui adanya kasus tersebut karena tidak ada laporan dari puskesmas. Kasus itu baru terungkap setelah ada pengobatan massal di sana pekan lalu. Karenanya pimpinan puskesmas Kataloka di Pulau Gorom telah dipanggil untuk dimintai penjelasan. Ia menduga kasus gizi buruk juga terjadi di wilayah lain tetapi tidak terungkap lantaran tidak dilaporkan oleh petugas puskesmas. Karena itu kinerja petugas kesehatan di puskesmas akan dievaluasi. Di sana ditemukan gizi buruk. Laporan tiap bulan itu kosong sama sekali yang gizi buruk. Nah ini kenyataannya terjadi yang begitu. Kok ada gizi buruk setelah petugas dari kabupaten turun, kenapa kok bisa dapat? Yang harusnya dari puskesmas itu yang berikan informasi awal. Sementara biaya perawatan Rasya Warnangan dan Mujuna Sehawaki akan dibicarakan bersama puskesmas Kataloka. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Program bantuan air bersih di Kabupaten Seram bagian Barat dan Maluku Tengah tahun anggaran 2016 telah dinikmati masyarakat penerima. Masyarakat penerima saat ini tidak lagi kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Seram bagian Barat dan Maluku Tengah tahun anggaran 2016 baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD Maluku ditinjau Komisi C DPRD Maluku pekan lalu. Komisi C DPRD Maluku ingin memastikan jika program tersebut benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Program air bersih misalnya merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dipantau Komisi C DPRD Maluku. Di Kabupaten Seram bagian Barat, proyek air bersih diberikan kepada masyarakat di negeri Hatusua dan Kairatu. Pembangunan air baku di negeri Hatusua menggunakan tenaga listrik tenaga surya. Masyarakat penerima di negeri Hatusua dan Kairatu Seram bagian Barat saat ini tidak lagi kesulitan mencari air bersih apalagi saat musim kemarau tiba. Saat ini air telah mengalir hingga ke pemukiman warga. Instalasi air bersih ke pemukiman warga menggunakan pola 1:10 kepala keluarga. Artinya satu keran air bersih diperuntukkan bagi 10 kepala keluarga di sekitarnya. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek air baku diperuntukkan bagi masyarakat pada salah satu dusun di negeri Haya dan negeri Tamilou. Di negeri Haya, program air bersih melebihi kebutuhan masyarakat setempat. Proyek air bersih pada salah satu dusun tersebut berkapasitas 70 keran, sementara warganya hanya 53 kepala keluarga. Hal ini mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Maluku. Komisi C DPRD Maluku menilai alokasi proyek air bersih mesti disesuaikan antara kapasitas dengan kebutuhan masyarakat penerima. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Sejumlah sekolah di Kota Ambon tidak melakukan pungut terhadap siswa peserta ujian nasional tahun ini. Seluruh persiapan hingga pelaksanaan ujian nasional ditanggung sepenuhnya oleh sekolah. Pimpinan sejumlah sekolah menengah atas di Kota Ambon mengaku jelang pelaksanaan ujian nasional tahun ini, pihak sekolah sama sekali tidak memungut uang dari siswa peserta ujian. Kepala SMA Negeri 3 Ambon AR Tahalele mengaku
ujian nasional tahun ajaran ini dirinya tidak memungut bayaran dari siswa peserta. Namun orang tua maupun komite sekolah setuju untuk membayar sebesar Rp70.000 per anak sebagai biaya pemantapan. Kepala Madrasah Aliyah Al-Mabrur, Sabarudin, mengaku tidak ada pungutan bagi 16 peserta ujian nasional di sekolah itu, termasuk untuk persiapan dan pemantapan. Kepala SMA Negeri 13 Ambon, HB Divinubun, juga mengaku tidak melakukan pungutan bagi siswa peserta ujian nasional. Tahun ini kedua sekolah tersebut, yakni Madrasah Aliyah Al-Mabrur maupun SMA Negeri 13 Ambon, tidak menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer karena keterbatasan sarana. Sementara SMA Negeri 3 Ambon menyelenggarakan UNBK. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, kerusakan mesin pompa selama 2 tahun, APMS di Saparua melakukan pengisian BBM menggunakan takaran manual. Selain itu, pelayanan terhadap pelanggan hanya 6 hari per minggu dan 2 jam per hari, atau dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Warga Saparua mengeluhkan pelayanan dari agen penyalur minyak dan solar yang berada di kota Saparua. Konsumen yang mengisi BBM jenis premium untuk kendaraan dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan cerigen. Alasannya mesin pompa APMS yang digunakan telah rusak selama lebih dari 2 tahun. Salah seorang sopir angkot di Desa Ria mengaku kesulitan mendapatkan premium. Pasalnya APMS hanya melayani dalam waktu terbatas dari jam 8 hingga 10 pagi. Padahal pelayanan ini semestinya dilakukan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Warga juga mengaku agen sering menjual BBM ke pengecer. Premium yang dijual ke pengecer dengan harga Rp8.000 per liter. Akan terbagi untuk Kecamatan Saparua, Pulau Nusa Lotus bisa semua. Tapi pada saat minyak masuk sore itu, pagi, saya tahu minyak di kemana, pagi mereka jual 25 ton itu, pagi lagi sampai jam 10 sudah selesai. Jadi masyarakat mengeluh. Jadi minyak itu juga tidak jual pakai di pompa. Dia pakai liter. Jadi mobil yang antre juga siram di liter, bawa di gen, baru siram di mobil. Motor-motor ojek juga begitu. Camat Saparua Agus Patiasina mengakui penjualan BBM ke pengecer oleh agen setempat mengurangi kuota yang mestinya disediakan bagi masyarakat. Padahal APMS ini bukan hanya melayani pelanggan yang ada di Saparua, namun juga di Nusa Laut. Khusus untuk pengemudi angkutan darat maupun pengemudi ojek ya, merasa resah karena pompa dari APMS itu tidak berfungsi. Ya, kadang-kadang minyak yang datang atau yang dimasukkan ke Kecamatan Saparua itu dibagi habis kepada pengecer yang ada.
Sedangkan yang di APMS itu hanya cuma tinggal beberapa drum yang dipergunakan untuk melayani angkutan darat maupun pengemudi ojek yang ada. Ya, dengan demikian itu memang tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan baik itu angkutan darat maupun ojek yang ada. Pemilik APMS Saparua Elawalata menyatakan mesin pompa telah diperbaiki selama beberapa kali, namun kembali mengalami kerusakan. Lawalata mengakui tahun ini mesin pompa yang baru akan didatangkan untuk menggantikan mesin lama. Menurut Lawalata, kuota BBM jenis premium yang didatangkan 100 ton per bulan tidak mencukupi untuk melayani Saparua dan Nusa Laut. Untuk itu, kekurangan premium ini ditambah dengan BBM jenis Pertalite. Itu pasti ada timbul. Tercampur mata mesin itu rusak. Tentu sudah datangkan bukan berulang-ulang kali teknisi dari Jakarta. Bayarnya sampai 40 juta Pak, tapi hasilnya juga belum jadi. Jadi kita mungkin waktu singkat ini kita ada korban mungkin beli mesin baru karena ini tidak bisa lagi karena kita buka juga mesinnya alat-alat semua sudah karena air asing ini Bapak. Satu bulan kita dapat 100 ton jatah per bulan kota dari Pertamina. Ya. Jadi kita atur itu paling artinya sebelum itu jam 10, jam 10, jam 11 itu pasti tiap hari ada buka Pak. Tetapi kalau Pertalite ini kita kalau kota 100 ton per bulan tidak sanggup untuk melayani Saparua, kita kasih masuk lagi Pertalite. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku tahun ini akan memperingati 200 tahun perjuangan Patimura di Saparua. Mengenang 2 abad pahlawan nasional ini, dibangun monumen Patimura yang dipadukan dengan Durstede Park. Gubernur Maluku Said Assegaf dalam kunjungannya menghadiri sidang klasis GPM ke-89 menyatakan peringatan HUT Patimura tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Peringatan HUT ini akan dikemas lebih meriah dan berbeda. Pasalnya Hari Patimura tanggal 15 Mei nanti akan mencapai 200 tahun atau 2 abad. Gubernur mengaku untuk mengenang perjuangan Patimura ini akan dibangun monumen dan Durstede Park maupun rumah peninggalan Thomas Matulesi. Saya sudah minta panitia untuk dikemas kegiatan-kegiatan yang tidak seperti tahun kemarin ya. Harus lebih baik lah ya, ini 2 abad ya, pas 2 abad harus lebih meriah sedikit. Ya, patung juga untuk Patimura yang baru kita sudah siapkan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa berada di lokasi. Juga stadion kita perbaiki ya, kita rehab, dan juga rumah yang dulu pernah Thomas Matulesi tempati itu kita pugar. Camat Saparua Agus Patiasina menyebutkan pembangunan Monumen Patimura dan Durstede Park ini merupakan bagian dari pembenahan tata ruang perkotaan di Saparua. Dengannya sebelum puncak peringatan HUT Patimura, pembangunan ini sudah rampung. Menurut Patiasina, rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam peringatan HUT sekaligus meluncurkan prangko bergambar pahlawan nasional Patimura di Saparua. Dalam rangka memperingati 2 abad HUT Patimura, itu lewat PU Provinsi akan dibangun monumen Patimura. Sekaligus mungkin di tanggal 15 Mei itu ada peluncuran. Ya, kehadiran Presiden RI untuk launching prangko Patimura. Sehingga demikian dalam sisa waktu yang ada ini memang dari Dinas PU sementara melaksanakan atau menyelesaikan ini proyek monumen Patimura. Peringatan HUT Patimura yang kini dialihkan ke Saparua, Maluku Tengah merupakan upaya pemerintah memberi perhatian terhadap pembangunan di kawasan itu. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon Romeo Soplanit mengatakan ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana, yakni data informasi titik bencana, advokasi, dan membangun kemitraan. Untuk mengurangi terjadinya rawan bencana di 5 kecamatan di Kota Ambon,
Forum Adaptasi Perubahan Iklim Pengurangan Resiko Bencana Kota Ambon Selasa pagi melaksanakan rapat kerja antisipasi dan pencegahan bencana. Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon, Eros Planit, mengatakan ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh mitra terkait tentang penanggulangan bencana, yakni deteksi dini, data informasi bencana, advokasi, serta sosialisasi dalam membangun kemitraan. Soplanet menyebutkan, selama ini penanggulangan bencana di Kota Ambon diperhadapkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah data informasi tentang bencana dan sinergitas lintas mitra yang belum terbangun dengan baik. Ketua Forum Adaptasi Perubahan Iklim Pengurangan Resiko Bencana Kota Ambon, Debbie Patumahu, mengatakan rapat kerja ini dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana. Diharapkan raker yang melibatkan seluruh SKPD terkait itu dapat dijadikan bahan evaluasi serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Debbie Patumahu menyebutkan ada 3 konsep yang akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam penanggulangan risiko bencana, di antaranya penguatan kapasitas bagi petugas di lapangan dan sosialisasi. Abu Sahubawa, Unga, melaporkan. Badan Diklat Maluku menyelenggarakan pelatihan fasilitator bagi Widya Suara Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara serta Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Diklat ini diharapkan mampu melahirkan pengajar yang memiliki kemampuan untuk mengajar pada pelatihan dasar CPNS. Diklat Prajabatan telah bertransformasi menjadi pelatihan dasar CPNS. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS golongan 3 dan Peraturan Kepala LAN tentang pedoman penyelenggaraan calon PNS golongan 1 dan 2. Adanya perubahan ini, beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan diklat dasar calon PNS akan mengalami perubahan yang signifikan. Ketua penyelenggara Clara Rahadet mengatakan diklat Training of Facilitator ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh instansi pembina diklat. Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, Sopian Sanmas, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, untuk diangkat menjadi PNS, seorang CPNS harus mengikuti pelatihan dasar CPNS yang merupakan sebuah persyaratan yang harus dilalui. Melalui diklat ini, CPNS di seluruh Indonesia akan mendapatkan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Penyelenggaraan pelatihan yang bersifat klasikal dengan didominasi oleh metode ceramah dan sistem pembelajarannya tidak melekat untuk mendukung pelaksanaan tugas secara nyata sehingga akan sulit memberikan karakter PNS yang kuat dan profesional. Dengan begitu diperlukan sebuah penyelenggaraan diklat yang inovatif dan terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, merasakan manfaatnya dan mengaktualisasikannya di tempat kerja. Diklat Training of Facilitator pelatihan dasar CPNS ini diharapkan mampu melahirkan pengajar yang memiliki kemampuan untuk mengajar pada pelatihan dasar CPNS. Rahmalatul Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Safety riding atau keselamatan saat berkendaraan merupakan hal yang penting bagi setiap pengendara. Bukan saja masyarakat sipil yang harus diberikan sosialisasi, namun aparat kepolisian juga harus diberikan pemahaman berkendaraan yang baik.
Safety riding atau keselamatan saat berkendara di jalan raya bukan saja disosialisasikan untuk masyarakat sipil, namun aparat kepolisian juga perlu mendapat pemahaman safety riding. Pasalnya tidak jarang beberapa anggota polisi juga terlihat ugal-ugalan di jalan. Aparat kepolisian harus menjadi contoh berkendara yang baik untuk masyarakat. Olehnya Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku melakukan sosialisasi safety riding bagi anggota Polri. Safety riding ini dilaksanakan dalam rangkaian operasi simpatik Siwa 5 yang telah berlangsung sejak 1 Maret dan akan berakhir pada 21 Maret mendatang. Sejumlah anggota kepolisian dari Satuan Brimob dan Patroli Reaksi Cepat Polda Maluku mengikuti safety riding ini. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Tahapari Polda Maluku di kawasan Tantui, Ambon. Sebelumnya aparat kepolisian juga melakukan safety riding bagi para siswa SMA yang ada di Kota Ambon. Melalui sosialisasi ini, masyarakat sipil maupun aparat keamanan diharapkan bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Tunggakan pembayaran beras untuk keluarga miskin atau raskin di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Maluku mencapai 6 miliar rupiah lebih. Semua kabupaten kota di Maluku saat ini menunggak pembayaran raskin di Bulog. Tunggakan raskin di Maluku mencapai 6 miliar rupiah lebih. Tunggakan itu merupakan pembayaran tahun 2014 hingga 2016. Kepala Bulog Depre Maluku dan Maluku Utara Mahmud Arif Hentihu mengungkapkan tunggakan harga pokok beras raskin HPB di Maluku itu terdapat di semua kabupaten kota. Tunggakan raskin yang paling besar selama tahun 2014 hingga 2016 adalah Maluku Tenggara, MBD, MTB, Pulau Aru, dan SBT. Tunggakan raskin yang ada ini memang agak sedikit banyak ya, yaitu sekitar 4 miliar lebih, hampir 5 miliar. Itu di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, hampir seluruh kabupaten, ya, termasuk Ambon juga ada tunggakan. Di Aru ada tunggakan, Seram Timur, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, seluruhnya ada tunggakan. Mahmud Arif Hentihu mengatakan untuk kota Ambon, kecamatan yang mempunyai tunggakan paling tinggi adalah kecamatan Sirimau sebesar Rp178.608.000. Diikuti kecamatan Nusaniwe tahun 2014 sebesar 53 juta lebih dan tahun 2016 Rp21.552.000. Hentihu mengatakan dalam pelaksanaan penyaluran jatah raskin di tahun 2016 lalu tetap dibagikan. Hanya saja jatah raskin itu dibagikan kepada desa dan kelurahan yang tidak menunggak. Hal tersebut merupakan kebijakan Bulog Maluku. Dirinya mencontohkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur yang hingga kini masyarakatnya belum bisa menikmati beras raskin sejak tahun 2014 karena masih memiliki tunggakan dari 2011 hingga 2013 sebesar Rp898 juta lebih. Agar pembayaran beras raskin berjalan lancar, Bulog Maluku melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam hal penyelesaian tunggakan dan persoalan hukumnya. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Ambon mewajibkan seluruh speedboat yang beroperasi di Teluk Ambon memiliki jaket penyelamat. Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan akan melakukan penertiban terkait kepemilikan jaket tersebut. Speedboat penyeberangan Mardika Wayame dan Kota Jawa seringkali diperhadapkan dengan cuaca buruk di Teluk Ambon. Menyikapi kondisi itu, setiap armada speedboat diwajibkan memiliki pelampung sebagai alat bantu keselamatan saat terjadinya musibah di laut.
Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kota Ambon, Mei Oktoseja mengatakan saat ini ada speedboat penyeberangan di Teluk Ambon yang telah memiliki pelampung. Peralatan itu merupakan bantuan PT Jasa Raharja Cabang Maluku. Namun banyak juga speedboat yang tidak memiliki pelampung. Karenanya Oktoseja menghimbau agar pemilik speedboat melengkapi speedboatnya dengan pelampung. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan penertiban terhadap speedboat yang tidak memiliki pelampung sebagai alat keselamatan pelayaran. Ya, untuk pelampung itu sebenarnya harus dimiliki oleh para pengemudi. Namun yang sampai saat ini karena dari beberapa speed Kota Jawa dan Mardika ini dan Wayame ini juga ada telah mengikuti Jasa Raharja, jadi kami boleh ada menerima bantuan dari pihak Jasa Raharja yang memberikan bantuan itu berupa pelampung, ada beberapa buah, sehingga kami boleh salurkan di speed yang ada di sini. Data Dinas Perhubungan Kota Ambon menyebutkan jumlah speedboat penyeberangan rute Mardika Wayame sebanyak 87 buah. Sedangkan yang mengangkut penumpang Mardika Kota Jawa sebanyak 39 armada. Seluruh armada itu melakukan operasi dengan izin Dinas Perhubungan Kota Ambon. Tarif penumpang umum Rp5.000 per orang, sedangkan tarif untuk mahasiswa sebesar Rp3.000. Amjatomia melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Ambon, Fiter Saimima mengatakan, rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah akan dilaksanakan dengan sistem satu arah. Hal ini dimaksud untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di dua jalur tersebut. Pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat berencana melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Merah dan Pasar Mardika. Hal tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi di dua jalur tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima menyebutkan, khusus untuk angkutan umum jalur luar kota dalam provinsi akan diarahkan melalui jalur bawah. Sementara untuk jalur masuk arus kendaraan akan diarahkan melalui Jalan Sudirman, Desa Batu Merah. Saimima menyebutkan, rekayasa lalu lintas di dua kawasan tersebut sudah saatnya dilakukan untuk menjawab persoalan kemacetan di jalur itu. Untuk meminimalisir kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon terus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap para PKL yang melakukan aktivitas di badan jalan. Abu Sahbawa, Unga, melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah siap melaksanakan ujian nasional tahun 2017. Tercatat 60.000 siswa di Maluku akan mengikuti ujian nasional baik tingkat SMA, SMP, dan tingkat SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah siap untuk melaksanakan ujian nasional tahun 2017. Untuk Maluku tahun ini ujian nasional baik tingkat SMA, SMP, dan SD
akan diikuti oleh 60.000 siswa. Para siswa tersebut terbagi dua kategori, yakni untuk ujian berbasis komputer diikuti 10.000 siswa dan manual sebanyak 56.000 siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku M. Saleh Tio mengatakan, saat ini sesuai agenda telah dilakukan ujian sekolah. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian nasional pada bulan April mendatang. Saat ini kita sudah mempersiapkan sesuai dengan agenda sekolah, sudah sampai pada tahap ujian sekolah selesai. Dan mudah-mudahan tanggal 20 nanti ada ujian sekolah berstandar nasional USBN dan dilanjutkan dengan ujian nasional pada bulan April nanti. Nah, kesiapan kami tentunya sudah siap, sudah pada tahap penyusunan soalnya, ya, proses soalnya. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan itu dengan lancar dan tidak ada masalah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku mengaku optimis pelaksanaan ujian nasional baik berbasis komputer maupun manual akan berjalan lancar dan sukses. Para siswa peserta ujian baik tingkat SMA, SMK, dan SMP hingga SD sudah dipersiapkan untuk mengikuti ujian nasional pada waktunya. Frida Raiman Hamzah melaporkan.